Rumus 5 nakiro sifat dibaca sama. Ini sama kayak rumus nomor berapa? Nomor 3. Ma'rifat bertemu ma'rifat. Intinya polanya sama, enak. Jadi rumus 1 nggak ada padanannya. Rumus 2 dengan rumus 4 sama. Rumus 3 dan rumus 5 sama. Udah, kalau itu udah kepegang, berarti bahasa Arab ini cukup menghafal berapa? 3. Ya, emang tangannya begini 5, tapi kita harus bacanya 3. Kenapa? Karena yang 2 sama gitu. Berarti enak ya. Dari 5 jadi 3. Coba. Harus ngapal lebih berkurang. Meskipun ngapalnya lebih banyak, tapi hakikatnya lebih berkurang karena kita berhasil menjabarkan apa yang dianggap mirip gitu. Kayak tadi jer sama dorof. Itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi para ulama itu, ulama-ulama nahu dan sorof mengkaitkan, mengklasifikasikan, mengkelompokkan bahwa dorof itu ya fungsinya sama, mengejarkan isim dalam Al-Quran, dalam tata bahasa manapun ketika ketemu dorof pasti dia kasroh atau kasroten. Jadi udah aja dimasukin ke amil jer. Tapi harus dikasih tahu perbedaannya sama amil jer asli ini kalau dorof ini gitu. Tapi kan minimal kita jadi ngerti. Oh iya, apalagi kalau di sini ada ijo. Oh, pokoknya ijo mau dorof, mau kosam, mau jer, kasroh, kasroten. Gampang kan? Wah, enak udah ini. Buku metode paling puncak ya. Paling mudah di puncak abad ini. Nah, di situ ada lihat nakiro sifat. Ini nakiro sifat kalau di buku 150 menit yang tadi kita jadikan referensi penulisan buku 300 menit, ini ada 6. Di sini ada 4. Halaman 19. Kalau di buku 150 menit ini ada 6. Ya, bukan kita mengoreksi, bukan mengoreksi buku 150 menit, tapi hanya menyimpelkan apa-apa yang dianggap sama. Tuh. Nomor 1, ciri nakiro sifat diawali huruf mim. Diawali huruf mim. Nah, kalau di buku 150 menit, nomor 2-nya diawali hamzah. Diawali hamzah yang bermakna warna. Tapi dalam kitab 300 menit, nomor 1 itu sama. Nah, kalau ini mainnya gimana mainnya? Polanya, nomor 1 apa? Nomor 1 itu berarti diawali, nomor 2 dikeduai, nomor 3 diketigai gitu tuh. Cara bacanya gitu. Ya kan? Cara bacanya nomor 1 berarti diawali, depannya mim atau hamzah yang bermakna warna. Yang kedua, alif pada huruf kedua. Lihat huruf keduanya. Ya kan? Mahirun. Pokoknya ciri kedua ada alif huruf kedua. Ciri ketiga, waw huruf ketiga. Gampang ya? Atau ya huruf ketiga. Tuh. Nah, kalau di buku 150 menit, ya dikategorikan nomor 4. Jadi 1 mim, kedua hamzah, ketiga alif, keempat waw, kelima ya, keenam ya atau yata. Jadi ada 6 contoh. Nah, ini kalau ditanya perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kita hanya menyimpelkan saja supaya pembaca atau yang belajar ini nggak terlalu banyak menghabiskan energi untuk berpikir. Karena kan orang belajar zaman sekarang kan manja, pengennya yang simple-simple aja kan. 150 menit itu udah paling simple. Kalau kita baca kitab lain yang kitab-kitab asli, kelenger itu. Makanya Ustadz Yasir Tajid itu menyederhanakan ini. Nah, coba kita sederhanakan lagi karena kita nih males mikir, kita babat lagi, udahlah jadi 4 aja gitu. Cara ngitungnya gimana? Diawali 1, diawali berarti kan kalau 1 kan pertama ya. Intinya gini, pertamanya huruf mim, udah gitu aja. Itu sifat. Nah, baru nanti ada hamzah.
Pertamanya mim, pertamanya hamzah. Tuh. Satu. Ciri nomor 1. Pertamanya mim, pertamanya hamzah. Ciri nomor 2. Nomor 2-nya alif. Ya kan? Huruf keduanya adalah alif. Contohnya apa? Mahirun salimun. Mahirun salimun. Ciri nomor 3. Wao atau ya pada huruf ketiga. Tuh kan, jadi serasi kan? Wao atau ya pada huruf ketiga. Oh, gampang ya. Contohnya adalah ghafurun, saburun, tawilun, qasirun. Nah, yang keempat, diakhiri huruf ya atau ya ta. Islami, islamiyah. Ini adalah ciri nakiro sifat. Udah hafal belum? Udah hafal ya. Apa namanya? Contoh ciri kedua apa? Alif. Alif pada huruf kedua. Ya, itu contohnya mahirun salimun. Gampang ya. Nah, ini coba terakhir baca contoh latihan terakhir. Nakiro sifat dibaca sama. Nakironya tanwin ya kalau ini ya. Nakironya tanwin. Kalau tadi nakiro tidak tanwin, tapi kalau nakiro sifat, nakironya tanwin, nakiro sifatnya mengikuti dan tanwin juga. Coba baca. Ustadun karimun. Inna ustadan kariman min ustadi karimin. Ya, teman kalau dalam contoh nakir sifat bacanya jedanya jangan lama-lama ya. Ustadun karimun. Inna ustadan kariman min ustadin karimin. Jangan lupa intonasi juga diperlukan dalam baca. Intonasinya ustadun karimun. Ulangi. Ustadun karimun. Inna ustadan kariman min ustadin karimin. Ya, terus madrasatun. Madrasatun shaghiratun. Inna madrasatan shaghirotan. Fi madrasatin shaghiratin. Ulangi. Madrasatun shaghiratun. Inna madrasatan shaghiratan. Fi madrasatin shaghiratin. Iya. Tuh catatan M mim atau ma'rifat, nun nakiro, nun sod nakiro sifat. Ini amil tanpa amil nasab, amil jar sudah ya. Nanti kita akan masuk ke latihan rumus 1, mulai mengaplikasikan rumus. Ini masih gampang. Nanti kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pertemuan berikutnya. Tapi yang tadi harus segera lancar ya. Harus dilatih-latih. Kalau salah ulangi di rumah atau di tempat kerja nanti. Salah ulangi gitu. Perhatikan apa? Semua, segala aspek. Rumus, makrifat nakiroh, amil, samsiyah, tanwin, tidak tanwin, berlaku rumus yang tadi itu semuanya diperhatikan dulu. Ada lama-lama banyak. Nah, tapi semakin kita berlatih, sebanyaknya kriteria itu kita akan hafal sendiri, ya kan? Karena udah menyatu atau udah refleks. Alhamdulillah sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.